Assalamualaikum teman-teman, kita lanjut part 2 dari video yang kemarin ya. Nah ini kita sudah memasuki mau ke Merak. Tadi kita sudah beli tiket, kita beli tiketnya di stand ya, karena mau beli online enggak jadi. Mau beli yang eksekutif katanya adanya jam 7 malam, jadi kita beli yang reguler aja. Nah kita beli di stand itu seharga 530.000. Kalau kita beli online itu cuma 490.000 ya kalau nggak salah. Nah ini kita mau menuju ke dermaga, tapi tilut-tilut, nah ada kereta api lewat. Nah kita tunggu dulu sampai kereta apinya lewat ya. Ternyata panjang banget ya, nggak selesai-selesai ya kan. Tara, sudah selesai, kita masuk ke dermaga. Kita ada petunjuknya, sudah tadi bapak-bapak sudah pakai tiket, sudah dikasih tiketnya maksudnya. Nah ini kita menunggu di dermaga 4. Itu sudah ada kapalnya yang datang, tapi baru datang mungkin ya, jadinya tuh baru bongkar, baru turun kendaraannya baru pada turun, karena kayaknya baru bersandar kapalnya. Nah ini tuh dermaga 4-nya tuh agak sepi ya teman-teman, cuman nggak begitu banyak kayak yang waktu arus mudik waktu itu. Ini tuh longgar banget, bisa untuk olahraga lari-larian ya kan. Nah ini tuh di mobil tuh sudah waduh full, pokoknya tuh nggak bisa, kakinya tuh nggak bisa ungkang-ungkang kemana-mana. Nah ini saatnya kita naik ke kapal, kita menunggu giliran ya, sabar pasti ada giliran masuk kok, jangan khawatir. Nah ini tuh kita masih nunggu gilirannya. Dari tadi tuh kita didahului terus, tapi enggak apa-apa, sabar, pelan-pelan saja, enggak usah khawatir enggak kebagian ya kan. Nah ini tuh satu persatu kendaraannya pada naik. Nah tadi tuh sudah nambah lagi busnya, sudah pada datang lagi juga banyak. Ini tuh kita beli tiketnya yang reguler, karena yang eksekutif tuh adanya jam 7, jadi kita daripada kelamaan nunggu, ya udahlah kita naik yang reguler aja. Si bocil si anakku tuh yang laki-laki tuh pengen naik yang eksekutif, tapi daripada kelamaan nunggu bosen ya kan, jadinya kita ya udah naik reguler aja. Insya Allah sama aja, cuman ya beda lah fasilitasnya ya kan. Nah ini giliran kita naik ke kapal ya kan. Tadi tuh sempat ada problem, karena mungkin kendaraan kita tuh full muatan, jadi tuh agak nyangkut alias gaduk ya kan. Nah meskipun kita itu pakai kendaraan kecil minibus, tapi kita di parkirnya di bawah, karena muatan kita tuh banyak, full di atasnya tuh lah, lihat tuh nggak mungkin nyangkut kalau naik ke atas ya. Jadinya kita di parkirnya di bawah, deket mobil-mobil truk, mobil bus gitu. Nah ini pasokannya sudah pada turun, lihat tuh banyak kan pasokannya. Ini tuh sudah bawa barang bawaan masing-masing ya, bawa nasi, bawa lauk, pokoknya tuh mau makan di atas kapal. Nah ini tuh si gadis itu digendong sama ayahnya. Saatnya kita naik ke atas, melewati tangga-tangga tangga-tangga ya. Nah kita sudah ada di lantai 2. Nah ini lantai 2 itu lengsen kayak gini. Nah nanti bisa naik lagi ke lantai 3, karena kita itu naik yang reguler. Jadi tuh kalau kita ada menyewakan tikar gitu, yang kalau di luar, kalau kita mau duduk di luar tuh ada sewa-sewa tikarnya itu kalau nggak salah 10.000. Tapi kita masuk di ruangan yang AC. Nah ini pada makan semua, aku nggak makan karena aku masih agak kenyang.
kita di ruang lesehan AC. Nah ini per orangnya itu dikenakan biaya 12.000, kalau anak-anak itu 5.000. Nah tadi kita bayar tiketnya itu 70.000, tapi nggak dingin. Pak Su itu tak suruh tidur karena biar nggak ngantuk nanti kan melanjutkan perjalanan, tapi malah cuman glubak-glubuk aja nggak bisa tidur katanya karena panas, AC-nya itu nggak dingin ya kan. Apa mungkin karena reguler ya. Nah ini tuh sudah setengah perjalanan ya teman-teman. Nah kita tuh naik ke atas, kayak istilahnya tuh rooftop mungkin ya, tapi itu nggak ada atapnya. Nah ini tuh loh, lihat ini lantai paling atas sendiri ya. Ini tuh nggak begitu banyak yang naik tuh teman-teman, nggak seperti waktu pas kita berangkat mudik dulu itu kapalnya itu sampai full. Ini longgar, bener-bener longgar. Mungkin kalau kita itu bisa joget-joget, bisa nari-nari di sini. Nah ini tuh ada bangkunya. Mungkin kalau pakai tiket kita bisa tidur di sini, anginnya malah sepoi-sepoi. Nah itu si bocil tuh saking penasarannya tuh pokoknya enak. Aduh aku sendiri tuh takut kalau di samping-samping pagar gitu ya. Si bocil nih nggak ada takut-takutnya. Aku tuh malah merinding di sini tuh karena aku takut si bocil tuh lari-larian ya kan. Nah ini tuh kita sudah setengah perjalanan, ini tuh sudah jam 6, jadi sudah kelihatan sore ya, mau nyampe tapi kira-kira masih 1 jaman lagi ya. Tadi kita tuh naik kapal tuh kalau nggak salah jam 5 apa jam berapa, aku nggak lihat jam, aku lupa. Nah itu tuh lihat tuh ada kapal ini, kalau nggak salah tuh kapal eksekutif ya mungkin ya. Nah itu jalannya kok cepet gitu loh ya kan. Nah kayaknya tuh banter, atau kapal yang tak naik kok ndak banter-banter. Lah lihat tuh ya toh. Nah itu tuh sambil menikmati suasana di laut gitu kan, suasana angin sepoi-sepoi gitu kan ya kan. Ini tuh sudah mau menjelang maghrib, tapi kok lampunya nggak dinyalain di kapal itu, kok lampunya kok terang gitu, kok ini kok enggak gitu ya. Sempet heran gitu loh, kok nggak ada lampunya sendiri gitu loh, ini kok nggak nyampe gitu loh, kayak itu kok suwimen sampai bosan aku tuh mau ngomong apa. Sudah semakin sore ya kan. Loh ini tuh mau bersandar tapi belum, karena masih nunggu kapal bongkar. Jadi itu tadi sudah dinyalain ya trompetnya, itu trompet apa sih pokoknya kalau di kapal itu. Nah itu tuh sudah dinyalain. Tadi tuh kita sempat nunggu kurang lebih setengah jam kapalnya bersandar karena masih nunggu bongkaran. Nah akhirnya turun juga. Kita nunggu giliran untuk keluar, sabar, tenang aja, pasti keluar kok, nggak usah gerusak-gerusu ya toh. Dapat giliran masing-masing, tenang aja. Tapi si bocil tuh udah nggak sabar, kok kapan sih nggak jalan-jalan, kenapa sih lama, aduh pertanyaannya pokoknya melipit kayak gitu. Nah ini waktunya kita keluar, alhamdulillahirabbil alamin, diberikan kelancaran semuanya. Waktunya kita turun, ini jam 7, jam setengah 8, seharusnya jam 7 tadi kita sudah turun, tapi karena lama kapalnya itu berhenti tadi tuh setengah jam kurang lebih. Nah itu yang pulang ke Jakarta, mau nyebrang ke Jakarta itu rame pol, nggak seperti yang kita dari Jakarta mau nyebrang ke Lampung tuh sepi. Yang kalau ini yang sebaliknya, kalau yang mau ke Jakarta itu rame, banyak banget yang ngantri full. Nah welcome to Sumatera, kita sudah turun di tanah Sumatera. Nah itu ada yang tahu nggak itu di mana? Itu apaan? Ada yang tahu nggak? Ikonik Lampung. Nah kita tuh berhenti dulu sampai di
rest area, tapi aku lupa rest area berapa ya. Pokoknya ini rest area kalau nggak salah 46 atau berapa, pokoknya lupa ya teman-teman. Ini rest areanya lumayan agak besar, ada pom bensinnya juga. Tadi kita sudah melewati 2 rest area kalau nggak salah. Kita mau ngisi bensin tapi kosong, nggak ada Pertamina-nya. Nah ini tuh kita berhenti di terminal salah lagi cuy. Kita berhenti di rest area ketiga dari yang kita lewati tadi. Ini di kilometer berapa aku lupa, pokoknya sudah 2 rest area yang kita lewati, tapi ini yang lumayan agak besar. Cuman pas kita kesini itu kosong, belum datang atau baru pengisian gitu katanya tadi. Nah kita itu daripada kita nanti kehabisan di tengah jalan, kita nunggu dulu sambil istirahat kan Pak Bojo tuh, biar istirahat dulu biar nggak capek, atau makan dulu ke WC dulu atau gimana. Nah ini tuh rest areanya cukup besar ya teman-teman, ini cukup besar, terus cukup lengkap sih, nggak lengkap banget tapi yang jualan nggak banyak banget. Ini masjidnya juga besar, terus ada toko hijaunya juga, toko biru juga. Nah ini tuh kalau mau ke WC itu lebih baik parkir yang deket depan masjid, karena kalau kita parkir di depan toko hijau biru, kita mau ke WC itu jauh. Nah ini masjidnya di sebelah sini. Nah ini tuh ada tempat wudhu, ada WC-nya juga, tapi nggak boleh untuk ke WC-nya, cukup untuk wudhu aja. Padahal ada WC-nya tapi nggak boleh kita di sini. Nah WC-nya itu masih jalan lagi ke sana, deket warung rumah apa sih, aku tuh belepotan kalau ngomong. Pokoknya tuh ini masih maju lagi. Nah itu loh, nah itu yang aku maksud. Ini tuh WC-nya gini. Nah dekat orang jualan itu kan, di sini WC-nya. Ini WC-nya tuh cukup bersih teman-teman, airnya juga bersih, lumayan, nggak bersih banget kayak yang rest area di Jawa. Kalau di sini tuh airnya pada kuning-kuning. Nah ini kita lanjut makan dulu, makan yang seger-seger, pop mie yang panas-panas. Nah ini ada yang tahu nggak? Tadi kita itu bawa dari Jawa telur ikan lele teman-teman, tapi ini gede banget. Di Sumatera nggak ada di tempatku. Ini tuh di Jawa tuh banyak teman-teman kayak gini, karena Pak Deku itu di Jawa itu ternak lele sendiri. Jadi ini lele ukuran sekilo itu satu. Nah ini telurnya segini gedenya. Coba kalau yang 3 kilo besarnya seperti apa coba telurnya. Tuh ini tadi kita tuh dibawain lumayan banyak karena dari 5 lele. 5 lele itu ada telurnya semua. Waduh, pokoknya ngantek marem. Ini kita tuh agak remuk gorengnya karena dipecah biar dalamnya itu mateng. Sudah makan kenyang, kita lanjut perjalanan lagi menelusuri jalan Kota Lampung. Kita lanjut lagi, ini jam 12 lebih ya teman-teman, kita masih di perjalanan. Kita itu banyak berhentinya teman-teman, kita itu karena sopirnya itu nggak ada gantiannya. Nah ini kita berhenti lagi di rest area, coba loh. Biasalah karena kita itu bawa bocil, terus sopirnya itu nggak ada cadangannya, cuma sendirian, jadi kita itu banyak berhentinya, makanya kita sampainya itu agak lama dari orang-orang yang suka nyopir ngebut gitu. Nah ini tuh sudah entah apa yang dicari, nggak ada yang dicari, suruh istirahat tidak mau, jadi kita melanjutkan lagi perjalanan. Ini rest area berapa, KM berapa aku juga lupa, pokoknya habis rest area tadi kita berhenti itu, ini sudah ada rest area lagi tapi aku lupa rest area berapa pokoknya.
Nah, sudah tuh kita lanjut lagi jalan, entah kemana pokoknya. Perjalanan kita masih lumayan agak jauh karena kita masih sampai di kota Lampung. Nah, ini tuh gelap ya, agak gelap karena penerangannya ya cuman lampu mobil aja. Agak sepi kalau kita dari Jawa mau ke arah Sumatera itu rest areanya tuh nggak begitu rame teman-teman, agak sepi, banyak rest area tapi yang mampir tuh cuman sedikit. Tapi kalau rest area yang arah ke Jakarta itu banyak banget. Nah, tiba-tiba kita sudah sampai lagi di rest area yang entah keberapa kita berhenti. Kita memutuskan untuk makan dan Pak Su itu karena sudah ngantuk jadi dia tidur. Nah, ini si bocil itu bangun tidur, jadinya mereka tuh nggak ngantuk, mereka tuh lapar. Ya sudah, kita beli mie. Nah, lihat kan, so sweet nggak tuh. Ini bisa kalau dilihat nanti kalau mereka sudah besar, pas ngeliat ini pasti ya kan, kayaknya tuh sesuatu hal momen yang sangat-sangat dirindukan ya kan. Nih, mereka tuh lapar. Tadi tuh sampai beli 2 kali karena saking laparnya mungkin ya. Sudah beli jajan, makan mie, mereka makan sendiri, suap-suapan gitu kan. Aku ngeliatin aja udah begitu senangnya lah, karena momen kayak gini tuh sangat-sangat langka teman-teman, karena kakaknya itu nggak ikut aku, jadinya tuh mereka itu jarang ketemu. Nah, ini kan pas di Jawa itu barengan terus, jadinya tuh mereka aduh so sweet gitu kan. Rasanya tuh kalau nanti suatu saat mereka lihat video ini pasti kan mereka tuh sangat momen yang benar-benar banyak kenangannya ya kan. Tuh lihat, kadang tuh aku sendiri itu terharu gitu kan ngelihat kayak gini. Ini tuh jarang-jarang teman-teman aku tuh nggak bisa berkata apa-apa lah pokoknya. Semoga kalian tuh selalu akur, selalu bisa bersama suatu saat nanti, terus sehat-sehat terus ya. Tuh lihat, aku tuh sampai gitu meleleh gitu kan ya kan. Apanya meleleh, es batu emangnya. Aku tuh nungguin mereka makan, tapi aku tuh ngeliatnya tuh udah kenyang, padahal ya belum makan sama aja. Tapi mereka tuh kayaknya tuh seneng gitu kan, lari-larian, habis itu capek makan lagi, mainan lagi, larian lagi, pokoknya tuh seru kayaknya tuh ngeliat mereka tuh. Nah, lihatlah mereka habis makan mie udah nggak tahu mau ngapain ya kan, mereka tuh bingung. Aku juga bingung. Di sini tuh banyak banget nyamuk ya teman-teman, jadi kalau nginep di rest area ini usahakan bawa autan. Di sini tuh yang jualan cuman dikit, nggak banyak seperti rest area yang ada di Jawa. Nah, ini jam 4:15 Pak Su sudah bangun dan kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke istana. Nggak menuju ke rumah ya teman-teman, ini udah jam 4 soalnya. Nah, tiba-tiba tuh sudah pagi aja, sudah terang benderang, kita sudah sampai di Palembang teman-teman. Tadi tuh nggak sempat nge-record ya karena sudah ngantuk, ketiduran, bangun-bangun sudah terang. Nah, ini tuh bakal jadi exit tol Palembang Lampung. Kita lanjut perjalanan, kita masih lumayan agak jauh. Nah, hari ini tuh kayaknya tuh berkabut ya teman-teman. Nah, kayaknya tuh seger banget ya kan, apa mau kemarau apa mau hujan ya nggak tahu, pokok itu kayak es seger gitu.
Ini tuh alhamdulillah lancar ya, biasanya dari Palembang itu macet, ini tuh alhamdulillah lancar jaya. Jalannya bagus, sudah mulus lah. Nah, sudah perjalanan selama kurang lebih berapa jam ya? 3 jam kita sudah sampai di Talangsiku. Kita sarapan dulu tadi di warteg SJM. Nah, kita lanjut lagi nih masuk ke daerahku teman-teman. Tara sudah sampai. Ada yang tahu kah ini di mana? Orang Keluang ada yang tahu nggak ini di mana? Ini sudah mau sampai ke rumah. Ye, alhamdulillah. Setelah perjalanan panjang dari kemarin berangkat jam 5 pagi sampai di rumah itu jam 10 pagi. Nah, ini kita sudah sampai di dekat rumahku ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih untuk doa-doa kalian semua. Alhamdulillah perjalanannya lancar, tidak ada halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Welcome to my home. Tuh, kita sudah sampai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tabarakallah. Nah, ini sudah hal yang paling riwah. Kita nurunin barang, nggak tahu ini kita pilih-pilih mana yang punyaku, mana punya ibu, karena ini punya barangnya orang bertiga. Jadi riwah nggak tahu mana yang dipilih-pilih. Pokoknya selamat untuk yang lagi mau mudik atau arus balik, hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye.